Halo semuanya, pernah nggak sih kalian bayangin sebuah kejadian yang kelihatannya sepele banget, tapi efeknya, boom, mengubah total cara kita melihat infrastruktur nasional kita? Nah, di paparan kali ini kita bakal bongkar habis-habisan soal tabrakan beruntun kereta api di Bekasi. Gimana ceritanya sebuah kejadian tunggal bisa memicu efek domino dan krisis yang begitu luas? Yuk, langsung aja kita bahas. Pertanyaan pertama yang pasti langsung muncul di kepala kita pas denger berita ini tuh, tunggu dulu. Gimana ceritanya satu buah taksi di jalan raya bisa jadi pemicu tabrakan dua kereta raksasa di atas rel? Skala bencananya nih benar-benar sulit dipercaya kalau kita cuma lihat hasil akhirnya aja. Padahal, semuanya itu berawal dari satu titik kegagalan di perlintasan lokal yang kemudian merambat liar tanpa terkendali jadi tragedi besar. Ini adalah bukti nyata banget ya betapa rentannya sebuah sistem operasional yang supermasif terhadap satu anomali kecil. Oke, kita langsung masuk aja ke detail dari kronologi kecelakaan beruntunnya. Coba kalian perhatikan urutan kejadian fatal ini. Pertama, ada KRL rute Bekasi-Cikarang yang menabrak taksi listrik Green SM di perlintasan JPL 85. Nah, karena benturan ini, KRL-nya rusak, berhenti berdinas reguler, dan statusnya langsung diubah jadi perjalanan luar biasa atau PLB 5181 untuk dievakuasi. Terus apa yang terjadi selanjutnya? Karena jalurnya terhalang, petugas terpaksa menghentikan satu rangkaian KRL tepat di belakangnya, yaitu PLB 5568 di stasiun Bekasi Timur. Nah, disinilah puncak bencananya. Kereta api jarak jauh Argo Bromo Anggrek yang melaju kencang dari belakang tidak punya cukup jarak buat mengerem. Hasilnya, reaksi berantai yang benar-benar nggak bisa dihindari. Dari situasi yang sangat kacau tadi, kita beralih ke bagian respons cepat pemerintah. Kalian harus tahu, skala darurat dari insiden ini masif banget. Petugas gabungan harus melakukan evakuasi secara super cepat dan intensif, apalagi buat korban yang sempat terjebak di dalam gerbong. Tingkat keparahannya sangat tinggi sampai para korban luka harus segera dilarikan dan disebar melintasi 12 rumah sakit berbeda di seluruh kawasan Bekasi. Dan insiden ini seketika langsung memicu perhatian nasional tingkat tertinggi. Pagi harinya, Presiden Prabowo Subianto langsung turun tangan untuk menjenguk para korban yang dirawat di RSUD Dr. Casbula Abdul Majid di Kota Bekasi. Ini bukan cuma sekedar kunjungan biasa loh. Beliau memberikan instruksi tegas banget supaya semua korban luka dipastikan dapat perawatan paling optimal sampai mereka benar-benar pulih. Keterlibatan langsung kepala negara ini menegaskan ke kita semua seberapa serius sih dampak dari kegagalan sistemik ini. Sekarang, mari kita geser fokusnya ke tahap investigasi, yaitu evaluasi taksi Green SM. Siapa sangka kegagalan operasional dari satu unit taksi ini ternyata punya bobot politik yang sangat berat. Berdasarkan laporan, Menteri Perhubungan kita, Bapak Dudi Purwagandi, gak menjadikan ini urusan kementerian saja. Beliau langsung membawa masalah ini menghadap Presiden Prabowo untuk melaporkan rencananya mengevaluasi armada taksi perusahaan asal Vietnam tersebut. Ini nunjukin bahwa pemicu sekecil apapun yang bikin transportasi masif lumpuh pasti bakal diselidiki sampai ke level tertinggi pemerintahan. Jadi, poin krusialnya di sini adalah pemerintah mengambil sikap resmi yang sangat tegas. Mengutip unggahan Instagram dari Sekretariat Kabinet, mereka secara terbuka menyebutkan bahwa Kementerian Perhubungan akan mengevaluasi pihak perusahaan taksi Green. Pernyataan ini menegaskan kalau sorotan utama pemerintah memang jatuh pada entitas ini sebagai katalisator rentetan kecelakaan. Selanjutnya, kita bahas langkah strategis jangka panjangnya dalam rencana keselamatan masa depan. Nah, apa langkah konkret supaya ini nggak terulang lagi? Pemerintah berkomitmen buat melakukan penataan keselamatan yang menyeluruh. Tapi poin yang benar-benar krusial di sini adalah rencana pembangunan flyover atau jalan layang di perlintasan sebidang wilayah Bekasi. Kenapa ini penting banget? Karena tingginya kepadatan lalu lintas di sana tuh ibarat bahaya geografis utama. Dengan membangun flyover, jalan raya dan jalur kereta bakal terpisah secara fisik. Ditambah lagi pemerintah berjanji bakal merombak dan mengevaluasi total sistem keselamatan perkeretaapian kita. Nah, yang bikin bagian berikutnya ini sangat menarik adalah kita bakal melihat langsung bagaimana suara dan reaksi publik di lapangan. Jujur saja, kita nggak bisa menutup mata kalau ada gelombang frustrasi dari masyarakat luas. Seperti yang disuarakan oleh warganet dengan akun JTN Take ini, ia menulis, cara berpikir cari kambing hitam untuk menyelamatkan posisi. Sebagian publik merasa nggak puas dengan langkah Menteri Perhubungan. Mereka menuduh kalau fokus pemerintah yang langsung menyorot dan mengevaluasi taksi Green SM, itu seolah cuma taktik cari kambing hitam demi mengamankan posisi pejabat semata.
Publik menuntut pemerintah buat lebih mawas diri dan mengakui kegagalan sistem internal, bukan cuma menyalahkan pihak luar. Tapi, di tengah kekesalan itu, kita juga bisa menemukan masukan yang super cerdas dan ngebangun. Kontras banget dengan komentar sebelumnya, pengguna bernama Johannes Sitompul ngasih ide yang sangat logis. Ia bilang, sistem keselamatan perkereta apian harus diperbarui pakai GPS dan alarm, otomatis kereta api akan berhenti. Bener banget kan? Di era canggih ini, masyarakat tahu kalau sistem kereta kita seharusnya sudah mengintegrasikan otomatisasi tingkat tinggi. Logikanya, kalau sistem mendeteksi ada halangan di depan, sistem itu akan langsung mengambil alih dan mengerem kereta secara otomatis dari jarak aman. Tabrakan brutal beruntun pasti bisa dicegah pakai teknologi. Dan pada akhirnya, semua itu membawa kita ke satu pertanyaan pamungkas yang wajib kita renungkan bareng-bareng. Bagaimana sih teknologi masa kini bisa dan seharusnya menjembatani celah mematikan antara kesalahan manusia di jalan raya, seperti kasus satu taksi tadi, dengan standar keselamatan transportasi modern? Tragedi di Bekasi ini jadi tamparan keras buat kita. Titik kelemahan sekecil apapun di infrastruktur bisa meledak jadi bencana nasional kalau tidak dibentengi oleh infrastruktur memadai dan teknologi mitigasi otomatis. Coba deh kalian pikirkan hal ini pas naik transportasi umum besok. Kira-kira apa hal pertama yang harus berubah? Oke, terima kasih banyak sudah menyimak paparan ini sampai habis. Tetaplah kritis dan sampai jumpa di analisis seru kita selanjutnya.